Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa merasakan manisnya kehidupan dengan keimanan tersebut. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, di sini saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada saudara Muhammad Akbar Jayadi untuk menjelaskan tentang perjalanan ibadah haji dan umroh, yaitu dalam kurungnya persiapan dan pemberangkatannya. Kepada saudara Muhammad Akbar Jayadi, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya lah kita masih dapat diberikan ribuan nikmat, yaitu yang paling utama dan nikmat iman dan Islam. Tak lupa selalu bertangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya yang kita harapkan di kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Muhammad Akbar Jayadi dengan NIM 0104193138 dari jurusan Manajemen Dakwah B Stambul 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjalanan ibadah haji dan umroh, atau dalam hal ini persiapan dan perangkatan. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama adalah persiapan. Setiap jemaah haji hendaknya yang pertama mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan selama perjalanan dan bekal yang cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian melakukan walimatus syafar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menghindari sikap sum'ah atau mencari popularitas, ria atau menunjukkan diri, dan mubaha atau yang berbangga-bangga. Kemudian yang ketiga, menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas BP atau biaya perjalanan ibadah haji, buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, buku paspor, dan lembar visa haji. Kemudian yang keempat, membawa kartu anjungan tunai mandiri atau ATM untuk keperluan transaksi keuangan bagi yang memiliki. Yang kelima, membawa 5 setel pakaian termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional. Yang keenam, menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya kartu tanda penduduk atau KTP dan surat izin mengemudi atau SIM. Selanjutnya, setiap jemaah haji dilarang yang pertama memakai pakaian transparan tipis dan ketat hingga menampakkan lekuk tubuh bagi kaum perempuan. Yang kedua atau yang B, membawa dan menyimpan barang bawaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penerbangan. Yang C, memasukkan benda-benda tajam dalam tas tenteng, senjata api dan bahan peledak, benda tubuh, dan rokok elektrik. Untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jemaah haji harus yang pertama meneguhkan niat yang tulus ikhlas semata karena Allah Ta'ala. Yang kedua atau yang B, menghindari perbuatan sum'ah, mencari popularitas, ria, dan mubahah atau berbangga-bangga. Yang C, membekali diri dengan takwa karena sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang D, menggunakan biaya yang halal. Yang E, membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri pada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan serta memperbanyak zikir dan doa. Yang F, melaksanakan semua rangkaian haji mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat. Yang G, mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalani ibadah haji dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafas atau ucapan atau perbuatan yang bersifat pornografi,
fusuk atau perbuatan maksiat atau dosa, dan jidal atau berbantah-bantahan dan pertengkaran. Yang H, menghindari semua larangan ihram dengan penuh kesungguhan. Yang I, meningkatkan kualitas ibadah dan kode sosial sepulang dari ibadah haji. Kemudian bagian B, pemberangkatan. Pertama, kegiatan sebelum berangkat ke tanah suci. A, menjaga kondisi kesehatan dengan konsumsi makanan yang bergizi. B, merawat kebugaran atau kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. C, menyelesaikan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. D, menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. E, menyiapkan barang-barang bawaan, mulai dari dokumen atau surat panggilan masuk asrama, atau SPMA, bukti store lunas BP berwarna biru, buku dan atau kartu kesehatan, pembekalan pakaian, sampai obat-obatan yang diperlukan. F, melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. 2. Selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji embarkasi, sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jamaah hendaknya A, mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama Kabupaten atau Kota saat berangkat ke asrama haji. B, memperbanyak zikir dan doa. C, membaca talbiyah untuk menetapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai zikir dan syiar. D, menjamak dan mengqashar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. 3. Sampai di asrama embarkasi. Selama tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan A, menempati kamar yang telah disediakan. B, mengkonsumsi catering yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. C, mengikuti pendalaman manasik haji. D, menerima paspor, pipa, gelang identitas, dan living cost sebesar 1.500 rial Saudi. E, mengecek kelengkapan dan sesuai dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera dalam paspor dan visa serta memastikan dokumen itu tidak tertukar dengan milik orang lain. F, menjaga barang berharga seperti uang, handphone, emas, dan dokumen. G, menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan. H, menerapkan sikap toleran, saling bantu kepada sesama, dan bersabar jika mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Kemudian 4, berangkat dari embarkasi, setiap jamaah hendaknya A, menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu dan rombongan. B, memperhatikan tas rentengan dan tas paspor agar tidak sampai tertinggal. C, membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju ke bandara. 5. Di bandara embarkasi, selama di bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya A, turun dari bus dengan tertib dan teratur. B, memperhatikan tas tentengan dan tas paspor agar tidak tertinggal di dalam bus. C, menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Kemudian, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Muhammad Akbar Jayadi yang telah menjelaskan tentang dari persiapan keberangkatan haji yang telah ditugaskan oleh Bapak dosen pengambuh kita. Mungkin cukup sekianlah presentasi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.